Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzara dari D3 Keperawatan. PO 7120021007. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi merupakan kumpulan organ yang berfungsi untuk berkembang biak karena perannya yang vital dalam kelangsungan hidup suatu spesies. Maka banyak ahli yang mengatakan bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem terpenting dari tubuh makhluk hidup. Beginilah lingkup dari proses dari sistem reproduksi. Yang pertama yaitu pembebasan sel telur pada waktu tertentu dalam siklus reproduksi. Kedua, pembuahan sel telur oleh sel sperma hingga pengangkutan ovum yang telah dibuahi ke uterus atau rahim. 4. Implantasi blastokista, embrio awal yang berkembang dari sel telur yang telah dibuahi. 5. Pembentukan plasenta dan pemeliharaan bayi di dalam rahim. 6. Kelahiran anak dan pengeluaran plasenta. Yang ketujuh yaitu menyusui dan merawat anak. Organ penyusun sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu labia. Merupakan organ eksternal pada sistem reproduksi wanita. Labia ini terdiri dari dua pasang lapisan kulit, namanya adalah labia mayora dan labia minora. Labia mayora ini berada di bagian luar dan saat pubertas akan ditutupi oleh rambut kemaluan. Sedangkan labia minora atau biasa disebut sebagai bibir kemaluan kecil tidak akan tertutupi rambut. Yang kedua yaitu mons pubis. Mons pubis tonjolan lemak di atas labia mayora adalah mons pubis atau mons veneris. Bagian ini nantinya akan mengeluarkan zat feromon yang berfungsi untuk daya tarik seksual. Yang ketiga yaitu lubang vagina. Lubang vagina adalah pintu masuk menuju vagina. Lubang ini dijaga oleh selaput darah. Yang keempat yaitu lubang uretra. Lubang uretra merupakan tempat keluarnya urin yang berasal dari kandung kemih. Selanjutnya yaitu klitoris. Posisi klitoris ada di bagian atas labia minora dan berupa tonjolan kecil. Bagian ini sangat sensitif bagi wanita. Selanjutnya yaitu kelenjar vestikular. Kelenjar ini fungsi untuk menghasilkan lendir atau melumasi vagina saat ada stimulus atau ketika berhubungan seksual. Vagina yang berarti selubung merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan. Selain itu, vagina juga merupakan tempat masuknya penis saat berhubungan seksual. Vagina ini letaknya ada di belakang kandung kemih dan di depan saluran anus. Selanjutnya itu serviks. Serviks atau leher rahim merupakan lorong sempit yang menghubungkan vagina ke uterus. Sifatnya fleksibel, jadi serviks ini bisa merenggang dan membuka jalan lahir saat persalinan dan akan kembali ke posisi semula saat normal. Saluran serviks dilapisi oleh selaput lendir yang mengandung banyak kelenjar. Nah, ada banyak kristal kecil atau kista Nabatean yang ditemukan di selaput lendir serviks. Itulah yang menyebabkan adanya indikasi kanker serviks pada wanita. Uterus. Uterus atau biasa juga disebut dengan rahim, bentuknya seperti buah pir yang terbalik. Nah, disinilah tempatnya janin untuk berkembang. Uterus merupakan organ berongga dan berotot yang memiliki dinding tebal. Selain itu, uterus juga memiliki lapisan kelenjar endometrium. Saat kehamilan, uterus bisa membesar sampai 5 kali lipat ukuran semula. Selanjutnya yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran sempit yang melekat di atas rahim. Fungsinya dari organ ini adalah sebagai jalan bagi sel telur menuju rahim, sekaligus tempat pembuahan sel telur oleh sel sperma. Ovarium. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi pada wanita berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause dan hormon. Dalam hal ini, hormon yang dihasilkan adalah hormon estrogen dan progesterone. Ovarium pada manusia terdiri dari dua bagian yakni kanan dan kiri.
Ovarium berbentuk oval dan diameter sekitar 2 cm, panjang 3,5 cm dan tebal 1 cm. Volume ovarium akan berubah sesuai usia. Pada usia 2 tahun, volume ovarium kurang lebih 0,7 mili. Pada usia 20 tahun, volume ovarium akan mencapai puncak sekitar 7,7 mili. Setelah itu akan mengecil sampai menopause yang ukuran rata-rata 2,8 mili. Abu kemerahan merupakan warna dari ovarium, sementara letak ovarium ada di rongga perut, lebih tepatnya di daerah pinggang kanan dan kiri, dan kapsul pelindung yang mengandung beberapa folikel di dalamnya. Struktur anatomi dan bagian ovarium. Yang pertama yaitu bagian permukaan. Bagian permukaan terletak di bagian paling luar dari ovarium, terdiri dari epitel kuboid, selapis, dan epitel germia. Selanjutnya itu korteks. Korteks merupakan bagian kulit ovarium terletak sesudah bagian permukaan atau di bawah epitel germinal. Korteks tersusun dari jaringan ikat longgar yang disebut stroma dan juga merupakan tempat yang ditemukan sel folikel dengan berbagai ukuran dan kematangan yang bisa dilihat melalui USG. Yang ketiga yaitu medula. Di bawah korteks merupakan bagian tengah dari ovarium, terdiri dari jaringan ikat dan banyak pembuluh darah atau vaskular. Adalah medula atau disebut dengan hilus. Fungsi ovarium. Perkembangan sel telur yang terjadi di dalam ovarium disertai dengan kelompok sel bernama sel folikel. Sel tersebut berisi cairan tempat pertumbuhannya sel telur, sementara sel folikel tersebut dirangsang oleh hormon FSH atau follicular stimulating hormone. Perkembangan oogonia menjadi oosit terjadi sejak masa embrio. Sementara perkembangan oosit menjadi sel ovum matang tidak akan terjadi hingga masa pubertas dimulai. Ketika masa pubertas sudah dimulai, sel ovum matang akan segera dilepaskan dari sel folikel yang kemudian dikeluarkan dari ovarium ke rahim. Jika sudah masuk ke rahim, maka sel ovum matang tersebut siap dibuahi oleh sel sperma pria. Apabila sel ovum berhasil dibuahi sel sperma, maka akan tumbuh menjadi embrio. Sementara jika sel sperma tidak berhasil membuahi sel ovum, maka wanita akan mengalami menstruasi, yakni dinding endometrium luruh bersama sel ovum yang tidak berhasil dibuahi. Gangguan sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu kanker ovarium. Ini ditandai dengan rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau pendarahan vagina yang abnormal. Penyakit ini bisa ditangani dengan pembedahan dan kemoterapi. Kedua yaitu kanker serviks. Ada kista yang abnormal tumbuh di lapisan epitel serviks, maka kanker serviks terjadi. Penyakit ini bisa ditangani dengan mengangkat uterus, ovarium, sepertiga bagian atas vagina, dan kelenjar limfe panggul. Yang ketiga yaitu radang panggul. Radang panggul atau polyp inflammatory disease atau PID merupakan infeksi organ reproduksi wanita pada serviks, rahim, atau ovarium. Penyebab timbulnya radang panggul ini adalah adanya infeksi bakteri akibat infeksi menular seksual. Selanjutnya yaitu dysmenorrhea atau kram menstruasi yang parah merupakan penyakit sistem reproduksi pada wanita yang umum terjadi. Dysmenorrhea akan terjadi ketika masa menstruasi yang ditandai dengan kram atau nyeri di perut bagian bawah. Nyeri menstruasi 1-2 hari sebelum menstruasi atau saat awal menstruasi. Rasa sakit terasa intens, lemah, pusing, dan sakit kepala, perut kembung, mual, dan muntah, bahkan bisa sampai diare. Selanjutnya yaitu infeksi vagina. Infeksi vagina disebabkan oleh jamur di vagina, bakteri, maupun infeksi lainnya. Gejala awal yang timbul dari penyakit ini keputihan dan timbul gatal-gatal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.